dan pukul 2 siang. Allah subhanahu wa ta'ala lah Rabbun Nas. Allah adalah penciptanya manusia, penguasanya manusia, pemiliknya manusia. Allah adalah pengaturnya manusia. Kajian kitab dan tematik setiap hari pukul 6.30 dan pukul 9.30 pagi. Dalam satu ibadah, dia mempersembahkannya kepada Allah, dan di waktu yang sama dia juga mempersembahkannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, barang siapa yang melakukan hal yang seperti ini, maka Allah tidak akan peduli dengan amalan itu. Taraktuhu wa syirka. Inti daripada ketauhidan, menyifatkan dirinya, Allah menyifatkan dirinya melalui surah ini dengan menyebutkan sifat-sifat keesaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak disebutkan dalam surah-surah yang lain. Program berita secara langsung Senin sampai Kamis pukul 9 pagi. Dan pendengar, informasi kebakaran berikutnya adalah 25 jiwa mengungsi kebakaran ratakan rumah 7 keluarga di Citamiang, Sukabumi. Talkshow interaktif bersama Puskesmas Nagrak dan Yayasan Herba Holistik secara langsung setiap hari Senin dan Rabu pukul 10 pagi. Sebetulnya kan kalau kita bicara tentang penyebab dari stunting sendiri ya, memang jelas penyebab stunting adalah akibat kekurangan gizi yang kronis. Jadi perhatian kita, mutlak kita harus mencontoh bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pola makan, pola minumnya, pola tidur. Ternyata Rasulullah SAW hampir tidak pernah begadang. Mari kita dengarkan program tersebut dan menyebarluaskan radio dakwah ini. Cahaya FM, inspirasi surga. بالخصال أتاهت خطاك بتلك الربا وطال مسارك بين صاحي رويداك أقبل. Talkshow interaktif. Talkshow interaktif. Di Mahat Tahfiz Al-Quran Nuroh sendiri memang ada beberapa keunggulan yang mungkin bisa nanti dirasakan ketika santriwati yang hadir di mahat kami tersebut. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kajian pada hari ini ya adalah tentang bagaimana bekam bisa menyehatkan setelah lahir dan batin, dan selalu sehat dengan bekam itu sehat yang. Terima kasih banyak ya Kang ya kepada pihak Cahaya FM juga sudah mengundang dari pihak Puskesmas. Kebetulan juga saya yang ditugaskan untuk hari ini. Kami dari Polsek Nagrak untuk sedikit memberikan perkembangan terkait situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polsek Nagrak. Sesaat lagi Anda akan mengikuti secara langsung talkshow interaktif di Radio Cahaya FM. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat Cahaya FM dimanapun semuanya berada, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa kembali di siaran Radio Cahaya FM yang dipancarluaskan dari Jalan Raya Nagrak, Kilometer 3, Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Alhamdulillah, hari ini tepatnya hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, dan tepatnya di tanggal 15 Muharram 1444 Hijriah ya. Alhamdulillah kita bertemu di pukul 10:30 ya, mohon maaf ya, kita baru dimulai untuk talkshow interaktif yang kami kabarkan tadi jam 10, namun kita mulai jam 10:30 karena ada satu dan lain hal. Insyaallah kita tetap ya 1 jam ke depan sampai dengan 11:30 berarti ya, insyaallah. Untuk pertemuan kita talkshow interaktif bersama Yayasan Herba Holistik, pembahasan seperti biasa ya adalah talkshow interaktif kesehatan Tibun Nabawi, dan yang telah hadir alhamdulillah Ustadz Profesor Nursiami Rahmat Prihantoro atau bisa dikenal Ustadz Rahmat Bekam,
sudah ada di studio Radio Cahaya FM, tepatnya di depan saya sendiri, yang akan menyampaikan materi secara live tentang mengenal penyakit tipe panas dan tipe dingin yang akan dibahas oleh beliau, yang mengenal penyakit tipe panas dan tipe dingin. Untuk pendengar semuanya yang sedang menyimak kesempatan pagi ini, untuk bisa menyimak dari awal sampai akhir ya, karena penting ya untuk mengenal ya macam-macam penyakit ya, ataupun juga pembahasan yang lainnya ya berkaitan dengan kesempatan ini. Di 105.3 juga bisa di www.cahayafm.com ya, untuk website kami, dan aplikasinya juga Cahaya FM. Dan seperti biasa juga kami live Facebook Radio Cahaya FM Sukabumi ya, bisa dilihat oleh pendengar semuanya, dan juga bisa interaksi langsung yang melalui Facebook tersebut ya, melalui komentar, silakan yang ingin ditanyakan nanti. Kemudian juga yang mendengarkan melalui radio ataupun aplikasi, silakan bisa bertanya langsung ke nomor 0816 228904, 0816 228904 melalui SMS ataupun juga WhatsApp-nya ya. Kemudian teleponnya 0811 11 77 035 ya, nomor tersebut sudah aktif kembali. Silakan untuk dimanfaatkan oleh pendengar untuk interaksi bersama kami di kesempatan pagi ini. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Ustaz? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Iya, sekarang mulai renggang mungkin ya Ustaz aktivitas. Justru makin tambah ini. Masih tambah banyak. Tambah banyak. Tapi insya Allah untuk hari Rabu tetap kita Iya. tetap kita prioritaskan untuk bisa talk show ya. Iya. Untuk live streaming insya Allah. Iya, alhamdulillah, semoga diberkahi Ustaz. Amin. Dan juga dilancarkan mungkin dari tanggung jawab semuanya ya. Amin. Bebannya makin banyak juga, tanggung jawabnya juga jadi makin besar seperti itu. Ya, untuk pembahasan kali ini tentang mengenal penyakit tipe panas dan tipe dingin Ustaz ya. Betul. Ya, mungkin bisa langsung menyapa ke pendengar dan langsung masuk ke materi terkait dengan yang tadi. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladina la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya, atas pertolongannya, atas qudrat iradatnya, atas kehendaknya, atas kemahabijaksanaannya kita bisa bermusafah kembali di kajian radio ya, walaupun virtual. Semoga tidak mengurangi bobot kualitas dari sila ukhuwah ini insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan ya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, insan agung yang termulia, yang terbaik yang ada di muka bumi ini, kedua seluruh manusia, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Iwan Ahwat yang dirahmati Allah, tadi Ustadz Dindin sudah menjelaskan penyakit tipe panas, tipe dingin. Apa yang ada di bayangannya? Yang di bayangannya adalah gurun pasir, panas terik, ya, gersang, tandus, betul. Ngebletrik panas, ya, halodo kencang, ya seperti sekarang, kemarau panjang. Satu sisi lagi adalah daerah yang penuh dengan salju, penuh dengan es, membeku ya karena dingin ya. Itu adalah fenomena alam. Tapi yang dimaksud tentang penyakit tipe panas, tipe dingin itu bukan seperti itu ya Ustaz Dindin dan para pemirsa ya. Biar insya Allah kita nanti akan memahami bahwa saya selama ini sering menderita sakit tipe apa, nanti ketahuan insya Allah ya. Jadi yang terjadi saat ini fenomenanya adalah kita melihat aneka ragam penyakit ya. Hari ini misal hari Rabu, kita tengok jangan ke poli umum yang ada di rumah sakit, apalagi rumah sakit yang berbasis BPJS ya pada saat ini. Coba kita lihat yang sederhana saja di level puskesmas ya, pusat kesehatan
masyarakat. Di sini Kecamatan Nagrak berjarak tidak kurang dari 2 km. Ya, kurang lebihnya ya, ke arah utara. Dari pagi antrian sudah banyak Ustadz biasanya, ya, para pemirsa. Nah, itu dari sekian antrian yang masuk, yang sudah datang dan duduk ya sejak pagi di puskesmas, itu beragam penyakitnya. Ada yang demam. Kalau demam aneka ragam penyebabnya, tapi secara penampakan dia demam. Ada pula dia sakit misalnya karena dia sesak. Ada pula sakit karena dia seluruh bagian sendi-sendinya nyeri. Ada sakit karena dia mengalami batuk hebat. Ada sakit karena dia mengalami pening, sakit kepala. Pusing, kalau kata orang Melayu itu pusing itu berputar ya. Jalan-jalan ya. Jadi berputar-putar. Nah, di bahasa Indonesia maksud pusing adalah kepala berat dan pening. Kemudian ada yang tidak nyaman saat menelan. Sakit saat menelan. Ada yang tidak nyaman di area sekitar perutnya. Ada yang mual, ada yang begah, ya. Kemudian ada yang sembelit, malahan dia berhari-hari belum bisa BAB. Hingga pada fesesnya subhanallah mengeluarkan bercak-bercak darah. Ya. Ada yang dia malah diare, buang air besar terus. Satu hari bisa 6 hingga 10 kali dia BAB. Dan kondisi fesesnya sangat encer, cair, dan diselingi dengan nyeri perut yang sangat hebat. Nah, ada pula dia yang merasa area dadanya merasa panas, ya, merasa ada hawa yang terkepung, ya, hingga bagian-bagian tulang-tulangnya merasa sangat-sangat nyeri, ya. Itu adalah ya aneka-aneka penyakit, aneka-aneka derita, aneka-aneka patologis, aneka-aneka keluhan yang saat ini ya nampak ya biasanya ya. Jadi bisa kita lihat ya tidak jauh daripada itu. Ada pula yang nauzubillahi min dalik ya, yang matanya sakit, nauzubillah, sehingga ada dokter spesialis mata. Ada yang giginya sakit, hingga ada dokter gigi. Ada yang kemudian dia telinganya berdenging hebat, nyambung dengan hidungnya, maka ada dokter THT, dokter THT telinga, hidung dan tenggorokan. Ada pula yang ternyata di bagian tubuhnya ada benjolan. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Ya, ada benjolan. Ya. Ada daging tumbuh. Maka ada dokter bedah di sini. Ya. Kemudian ada yang dia nyeri di bagian dada sebelah kirinya. Ya. Maka ada dokter spesialis jantung karena nyeri hebat di bagian dada sebelah kiri diiringi dengan detak jantung yang tidak beraturan ya. Kemudian napas serasa tercekik ya, hebat. Nah, ini adalah salah satu indikasi ya gejala klinis daripada sakit jantung. Subhanallah, nauzubillahi min dzalik. Para pemirsa pendengar radio Cahaya FM ya, maaf 105,3 MHz ya, yang kami hormati dan Allah muliakan. Dari sakit-sakit tadi itu sebenarnya bisa kita klasifikasikan. Ya. Jadi ada sakit yang berbasiskan dia karena virus. Jadi ada sakit karena virus, Ustaz Didin. Ini menular. Ya. Di antaranya misalnya ada sakit TBC, itu menular, hati-hati. Ya. Sakit karena TBC, tuberkulosis. Ya. Dan qadarullah, alhamdulillah dulu ketika saya awal-awal nikah, istri saya termasuk yang sudah paham apa itu gejala-gejala klinis. Ya. Gejala-gejala klinis orang yang sakit TB, orang mengatakan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kami pernah naik bis dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu ya. Dulu kami kalau awal-awal nikah karena belum punya anak ya dan belum ada kendaraan. Jadi selalu kita naik angkutan umum ya dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu. Pas kita berada di dalam bis ya, tiba-tiba di tengah perjalanan ada yang naik bapak-bapak, usianya mungkin sekitar 50 tahunan waktu itu. Mukanya pucat ya, kemudian dipegang sarung tangannya tebal.
kurus tadi Din. Ya. Pakai jaket tebal, sudah pakai jaket tebal, pakai pula dia pakai sweater. Padahal di dalam bis itu tidak pakai AC. Ya bis-bis kayak Putra Bahari. Dulu belum ada MG belum. Jadi belum ada yang AC dulu. Jadi dulu semuanya adalah pakai AG, angin gelembung ya. Ya, masih natural banget ya. Nah, si bapak tadi kemudian naik ya. Dan duduk tidak jauh dengan kami. Dekat sekali. Baru beberapa menit duduk, bapak tersebut batuk. Mohon maaf ya. Dia batuknya begini, Pak Astadinin. Jadi seperti ada yang bergemuruh di dalam. Kemudian istri mengamati dari wajahnya, dari matanya, dari gestur tubuhnya, dari jenis batuknya. Dan memang ternyata betul. Kalau tak salah waktu itu si bapak tuh dia pengen meludah, tapi dia meludah keluar bis. Meludah. Subhanallah. Jadi pas dia meludah keluar bis, kemudian kata istri saya, "Bapak, pindah tempat duduk gitu. Pindah tempat duduk." "Kenapa, Bu?" "Nanti ngobrolnya. Pindah aja kami." Setelah agak jauh, dia baris yang ketiga dari supir, hanya kami ke belakang. Berpindah sekitar 4 baris. Dan qadarullah waktu bis memang tidak penuh. Ada beberapa kursi yang kosong. Kemudian ketika duduk, ya di kursi yang baru, istri kemudian berkata, "Bapak, itu gejala TB." "Apa itu, Bu?" Saya awal-awal nikah ya, belum mendalami tibu nawawi belum. Dan istri sudah cukup lama sebagai tenaga kesehatan. Karena dulu istri kan dari D3 keperawatan, dari SPK kemudian D1 kebidanan. Jadi beliau sudah kurang lebih 4 atau 5 tahun sebagai tenaga kesehatan sebelum nikah dengan anak itu. Pas dikasih tahu ini gejala-gejalanya, jadi batuknya dalam. Nah, belakangan ketika saya sudah belajar teori sakit panas dan dingin, ternyata penyakit TBC kategori penyakit tipe dingin, Ustaz Dindin. Nah, itu ya langsung ketahuan ya secara umumnya. Jadi sakit TBC adalah terkategorikan sebagai sakit tipe dingin. Nanti kita akan bahas. Nah, ini adalah penyakit yang menular. Termasuk qadarullah wa masyafa'al, kita selama 2,5 tahun ini seluruh dunia terkena wabah pandemik yang tanda petik cukup mengerikan, dan ini nampaknya menjadi sejarah dalam peradaban manusia, yaitu COVID-19, betul? Ya. Yang anak awalnya menyangka ini adalah hanya terjadi di Wuhan, China saja. Ketika pada pertengahan bulan Oktober 2019, di Wuhan aja dah, nggak akan mungkin sampai ke Indonesia. Dan waktu itu juga umroh masih normal, perjalanan pesawat, perjalanan antar bangsa, perjalanan internasional itu masih normal, belum terjadi lockdown, belum terjadi pembatasan, ya. Dan menganggap ini lokal saja deh, di China saja, nggak akan kemana-mana. Ternyata begitu sangat masif, Ustaz Dinin, belegedag, begitu luar biasa ini penyebarannya, ya. Sampai dalam hitungan bulan ternyata sudah ke Tokyo, sudah kena ke Korea, sebagian di Rusia, negara-negara Timur Tengah, sampai pula ke Makau, ke Hong Kong, ke Taiwan, akhirnya ke Semenanjung, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan sampailah ke Indonesia. Hingga pada awal 2020, qadarullah pas ana lagi di Malaysia itu. Pas ana lagi di Malaysia, itu dalam hitungan hari, Ustaz. Jadi berawal ada rombongan, mohon maaf ya, rombongan salah satu jamaah yang mengadakan istimewa di Shah Alam, Malaysia, dan jumlahnya itu nggak tanggung 40.000 orang sedunia. Ternyata beberapa daerah di Malaysia yang ditinggalkan sama jamaah tersebut positif, Tat. Positifnya nggak nanggung, Tat. Itu banyak. Nah, ini penyakit virus ini, COVID-19 ini menular, sangat-sangat menular. Dan qadarullah, Anda selama kurun 2,5 tahun ini dua kali kena. Ya, sepulang dari Palembang, ya. Satu lagi adalah sepulang dari Cianjur, ya. Ya. Subhanallah, ya. Nah, ini kategori penyakit menular dan bukan degeneratif, ya. Sedangkan penyakit degeneratif
Dan qadarullah ternyata banyak di antara yang penyakit degeneratif ini yang akhirnya berpotensi ya menjadi penyakit-penyakit tipe panas. Nah, ini pun aslinya terlalu ini Ustaz. Agak didinginkan lagi nih. Agak dipanaskan. Bisa panas lagi nggak dikit? Bisa. Bisa. Cakap. Oke, ya. Penyakit-penyakit degeneratif, semisal Ustaz, kolesterol. Kolesterol ini dia tidak menular. Jadi tidak ada penyakit kolesterol itu menular, tidak ada. Diabetes itu tidak menular. Gimana Pak? Katanya ada penyakit yang degeneratif secara genetik bola. Itu baru potensi, belum pasti. Paham ya? Belum pasti. Jadi kedua orang tua yang diabetes, maka berpotensi anaknya pun kena diabetes, tapi bukan menular di sini. Ya, berpotensi dia pun nanti punya penyakit diabetes, ya. Nauzubillah min dzalik. Misalnya ada fulan, ada fulana, sama-sama diabetes. Menikah ya. Menikah ataupun dia sebelum menikah enggak sakit kan. Tapi ketika dia sudah 10, 20 tahun menikah, subhanallah, sakit. Suaminya diabetes, istrinya diabetes, ya. Kemudian dia punya anak. Walaupun ketika dia dilahirkan belum kena diabetes, maka bisa kena diabetes. Kenapa seperti itu Pak Rahmat? Dulu Anda berpendapat kok bisa saklek seperti itu sih? Kok bisa terjadi penyakit keturunan seperti itu? Ternyata bukan menular artian kata menular, bukan. Potensi DNA-nya, antum paham? Karakteristik darah, karakteristik pertahanan tubuhnya, karakteristik sel-sel yang ada di dalam tubuhnya. Ya, Ustaz ini teh punya anak berapa? 2. Baik ya. Tadi itu ya, kita ambil contoh lagi. Ada fulan, ada fulana. Anaknya biasanya bernama Ibnu Fulan. Anaknya biasanya bernama Ibnu Fulan. Nah, Ibnu Fulan ini dia potensi walaupun ketika lahir kedua orang tuanya belum kena diabetes. Ya. Nah, diabetes itu maka terkategorikan ini penyakit tipe panas. Nah, kalau begitu Pak Rahmat, apa sih perbedaan dan definisi antara sakit tipe panas dan sakit tipe dingin? Mulai sedikit kita jelaskan ya. Yang pertama adalah sakit tipe panas adalah kondisi di mana tubuh ya, tanda petik nih, energinya berlebih. Jadi panas itu identik dengan berlebih. Ya, naik dia. Dia ada ekses, ada hiper Ustaz Dindin. Ya. Ustaz Dindin tensinya yang normal berapa? 120 sistolnya, diastolnya adalah 90 ya. Kemudian antum nanti umur berapa? 28. 28, masih muda banget ya. Masih muda banget. Misal pinauzubillah min dzalik. Ada seseorang yang ketika umur 30-an masih sehat walafiat, belum ada keluhan apapun, belum ada patologi apapun. Ketika menjelang 50, ternyata darahnya, tensinya, siastolnya sudah 170. Hipertensi tidak? Hipertensi. Oke, baik. Itu sistolnya. Diastolnya ternyata sudah 100. Hipertensi tidak? Hipertensi. Nah, kondisi seperti ini namanya pun hiper ya. Lebih. Ya. Nah, lebih ini biasanya naik dia ke atas. Namanya pun lebih. Maka lebih hiper naik ke atas, memuncak, melebihi dari garis normal ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan penyakit tipe panas sederhananya. Paham ya? Panas dia karena panas itu dia ke atas, dia naik ya. Kemudian dan biasanya lagi walaupun nggak pasti nih, yang Anda temui rata-rata penyakit tipe panas itu apa? Orangnya gemuk Tad. Serius Tad. Ya. Kebanyakan mayoritas Tad. Jadi yang datang kepada kami itu jarang yang kurus kering. Pak Rahmat hipertensi, jarang Tad. Jarang Tad. Nah, kita yang dia justru maaf ya, penyakitnya TB ya. Rahmat. Takianya hipertensi ante Tad. Atau orangnya gemuk banget ya, gemuk. Iya. Mukanya memerah, pakai selimut. Aku kedinginan. Nah, ada Tad. Serius Tad. Nah, yang datang kepada kami rata-rata ya orang yang tipe panas Tad. Orangnya gemuk Tad. Gemuk. Ana suruh lihat apa?
telapak tangannya. Ternyata rata-rata telapak tangannya tebal. Berbanding lurus kan dengan tubuhnya. Jadi tubuhnya gemuk, tebal, maka berbanding lurusnya pun tebal. Nah, jadi nggak kering, nggak kurus, nggak kecil, tidak. Tapi ada misalkan badannya gemuk, berisi gitu, kaki sama tangannya juga, tapi kecil gitu. Nggak. Subhanallah, nggak subhanallah. Pertanyaan bagus, Tad. Walaupun ini menyela ya. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Dan itu ada sekarang. Ada pasien seperti itu. Cuma tidak boleh kita ungkapkan ya. Itu sudah komplikasi. Biasanya dia komplikasi dengan masalah pernah kena serangan stroke. Dia punya masalah dengan saraf kejepit. Dia pun punya masalah dengan diabetes biasanya ya. Nah, jadi komplikasi dia. Jadi orang sudah komplikasi akhirnya sebagian gemuk, sebagian kecil. Ya. Atau ini sengaja dia mencarinya sendiri. Ini Ana banyak temui di gym dulu ya ketika masih jadi guru olahraga. Dia latihan beban hanya atasnya saja, paham nggak? Oh. Ini banyak banget. Nggak seimbang ya? Ya, akhirnya karena merasa si bagian dari pinggang ke bawah nggak pernah dia perlihatkan. Jadi yang dia perlihatkan selalu kemana-mana dia. Badannya. Dan niatnya juga udah pada salah saat pengen apa itu? Pengen pamer. Aku six pack gitu ya. Maka dibuka apanya Tad? Dibuka si sedikit kemeja luarnya yang ditampakkan adalah kaos dalamnya. Kan nampak nyatrit banget nih, ketat banget. Kelihatan lekuk-lekuk dadanya, sayapnya, perutnya, ya, bagian bisepnya, bagian tricepnya maupun bagian shouldernya. Hanya itu yang diperlihatkan selalu. Kan nggak diperlihatkan meren kemana-mana. Kalau dia jalan ataupun dia ada acara ya, dari mulai paha ke bawah kan nggak pernah diperlihatkan kan, selalu pakai celana. Akhirnya dia main seperti itu. Nah, karena kita sering interaksi, jadi kalau mereka habis latihan sesama laki-laki, sebelum latihan suka buka celana, ya sampai kelihatan dia ke celana bagian dalam hingga ke lutut, kelihatan lah kecil-kecil banget. Akhirnya apa? Padahal Ana selalu bilang ke mereka, ingat, hidup ini adalah tawazun, hidup ini adalah keseimbangan, harus balance. Jadi nggak boleh dilatih yang bagian bawah terus ya, atas tidak. Yang dilatih bagian atas saja, bawah tidak. Karena kalau tidak seperti itu, maka terjadi adalah imbalance, ketidakseimbangan. Nantilah tawazun. Jadi ketidakseimbangan itu apa? Hal yang dikatakan sama Ustaz Didin tadi, ya. Bagian tubuh satu besar, bagian tubuh yang lain adalah kecil. Kembali kepada yang tadi Ustaz. Datang pasien, yang pertama apa tadi? Rata-rata gemuk tadi. Jadi pasien yang tipe panas rata-rata gemuk. Satu, catat ya para pemirsa ya. Yang keduanya rata-rata mukanya memerah Ustaz. Ya, mukanya agak semi semburat memerah, merona merah. Ya, merona merah. Memang panas itu cenderung dengan merah. Mohon maaf ya, api. Ya, saat itu yang kedua. Ya. Antum sekarang saja kalau ke Cibadak, ke pasar aja, kita dapati banyak banget bapak-bapak kalau pakai pakaian, pakai baju, kancingnya dilepas hingga ke bagian abdomen atasnya, betul, dibuka. Jadi hanya merah segini. Itu salah satu indikasi dia tipe panas, paham ya? Langsung terjawab ya. Oke. Buka dia ke sini. Banyak kan? Sok di terminal, di pasar betul, di pelabuhan di stasiun, di bandara, di pusat-pusat keramaian akan kita dapati orang-orang seperti itu. Dan mereka iya gerah mereka bilang. Padahal sebenarnya bukan karena gerah juga sih. Masa kayak di maaf ya, Ana pernah berinteraksi mengadakan kegiatan di beberapa daerah-daerah yang daerahnya subdingin, Ustaz. Misalnya di Tawangmangu di daerah perbatasan antara Jateng Jatim, ya, di Gunung Lawu. Cukup lama. Kemudian di Malang, di Batu. Di Cipanas Puncak, dingin kan? Betul? Di Lembang Bandung, betul? Ya. Kayak mana adanya? Nggak pernah. Pokoknya seperti itulah, ya. Apa yang terjadi Ustadz? Ya. Ternyata mereka yang yang orang-orang tipe panas tadi tetap dia nggak pakai jaket, gitu weh. Oh, berarti ini bukan karena semata-mata suhu, ya. Walaupun suhunya ini
Apalagi yang di dataran rendah yang relatif pasti panas. Di daerah Jakarta, Cirebon, betul, Surabaya, Semarang. Ana alhamdulillah hampir semua kota-kota pesisir ya. Ana pernah menjejakkan kaki untuk ada acara di sana. Apalagi Sumatera tad. Atau tad Katulistiwa tad. Di Pontianak itu ya. Itu kelihatan banget tad. Ya, yang nyata yang mana tipe-tipe panas tad ya. Nah, tipe panas juga rata-rata kalau tidur mereka tidak suka pakai selimut. Jadi kalau tidur mereka kayaknya posisinya tangannya yang seperti itu ya. Nah, atau di ubin gitu Ustaz ya. Betul, di ubin. Dia nggak suka. Jangankan pakai selimut, di kasur pun mereka nggak suka. Dia di ubin diletak ya. Oh, banyak banget tad. Kita kalau datang tamu-tamu dari pasien-pasien dari luar ya. Pasien-pasien dari luar itu misalnya dari Jakarta, ya Bodetabek lah ya. Itu datang-datang kan kita ruang LKP di Tanda Petik ya. Kita sediakan pula untuk rehatnya ya. Untuk break para tamu-tamu biasanya yang mendampingi dan sebagainya. Mereka langsung begitu tad. Ya. Bahkan pernah ada yang masih minta kipas angin tad. Pan horor tad. Nah, karena kalau malam kan 18 derajat Celcius bisa tad. Betul. Malah 2 malamnya lalu kalau tidak salah 17 tad kalau tidak salah. Ya, karena kamar ini kan beda nih suhunya. Itu apa tad? Masih minta kipas angin. Kan kita jadi bingung tad. Iya kurang naon deui ya. Ya. Biasanya di Jakarta kalau AC mereka kan disetel di angka 19. Betul, di angka 20 ini sampai 17 masih minta kipas angin. Maaf Cina Pak Rahmat, masih ada kipas angin ya. Karena kemarin istri saya malam-malam ketika pas ada pelatihan ya. Kan tamu banyak nih. Kurang lebih ada sekitar 8 orangan kurang lebihnya. Ini padahal udah jauhan jaraknya dan itu enggak udah dihalangi seperti itu tad. Yang lantas itu tad. Jadi kita kasih ada kirai yang langsung udara terbuka tad. Mereka bilang apa? Masih harudang. What is harudang? Gerah. Ya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit tipe panas. Apalagi tad? Mereka dilihat tangkuknya pun biasanya banyak lipatan tad. Nah, orang yang tipe panas. Jadi ketika dia sedikit mendongak kepalanya maka ada banyak lipatan. Ya, dan tebal tad. Nah, tebal. Ini tangkuknya nih. Apalagi punggung tangannya pun tebal. Lidahnya pun tebal. Lidahnya tebal, merah, ya. Kemudian tebal merah, seperti ada beberapa stagnasi, kemacetan, ya. Mukanya juga sama, secara umum. Jadi kalau lidahnya dijulurkan, lidahnya itu dia tidak bergerak tapi tebal, ya. Biasanya pula tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, trigliseridanya tinggi. Nah, tadi ya. Ini adalah penyakit tipe panas. Ditambah pula misalnya apa? Dia sembelit. Biasanya kan seperti itu. Susah BAB hingga terjadi wasir. Maka wasir kategori tipe panas. Ini yang gini-gini nih. Ya. Yang menurut Syekh Dr. Muhammad Al-Nasir, pakar Tibbun Nabawi ya. Ulama beliau juga ya dari Timur Tengah yang berkata tipe seperti ini amat cocok di bekam. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan 2 pekan ke depan kita bahas tentang bekam. Ya. Nah, pekan ke depan Ana ada sapar, ada ngisi workshop di Universitas Al-Irsyad Cilacap. Jadi nanti insya Allah sama Pak Agus pembahasan tentang masalah urgensi pijat untuk kesehatan dan peredaran darah di dalam tubuh manusia. Maka pekannya lagi akan Anda bahas tentang bekam. Mengapa bekam begitu dahsyat? Ya, efeknya insya Allah untuk penyakit-penyakit degeneratif. Ya, insya Allah. Nah, ini kata Syekh Muhammad Al-Nasir dikatakan seperti itu. Panas membuncah, paham nggak? Maka perlu penyaluran. Ini nggak berlebih. Kalau saya ibaratkan ini adalah tubuh, maka ini sudah siap meledak kan. Maka terjadilah serangan stroke di antaranya. Paham ya? Maka serangan stroke adalah bagian daripada manifestasi penyakit tipe panas. Ya. Dan jarang atuh tad. Maaf tad, yang stroke itu orangnya kurus keri. Orang rek stroke nggak ada tad ya. Apa rata-rata stroke kan begitu ya. Gitu kalau nggak tubuhnya ada kelebihan, mohon maaf lemak ya. Bahkan beberapa dari adalah obesitas ya. Yang terkena serangan stroke ya. Subhanallah. Ada pula yang kena serangan jantung. Jantung tuh manifestasinya dalam pengobatan timur tuh api tad. Ya, api itu membakar tad. Ya,
api itu membakar, maka jantung tuh memang pompa dan apinya dalam tubuh. Simbolisnya darah itu adalah disebut kardiovaskular itu ya tadi ya, adalah jantung tadi. Jantung berhenti berdetak ya sudah wassalam. Maka subhanallah rata-rata orang yang gemuk potensi kena serangan jantung. Kenapa Tat? Karena jantungnya terbungkus oleh lemak. Subhanallah. Paham ya seperti ini ya? Dan juga potensi orang yang kena serangan jantung kalau ana buat analogi Tat. Ini kan pembuluh darah Tat. Ya, kita buat contohnya pembuluh darah. Kalau yang dari jantung ke seluruh tubuh namanya arteri. Kalau yang dari bagian-bagian tubuh yang terjadi dari jantung balik lagi ke jantung namanya pembuluh darah vena. Ini vena Tat yang hijau ini Tat. Jadi pembuluh darah vena nampak kelihatan. Oh, yang hijau. Kalau apa namanya? Urat gitu ya? Urat ya, orang katanya urat, tapi ini sebenarnya pembuluh darah. Nah, urat itu menurut bahasanya umum ya tadi ya, bahasanya orang-orang publik, tapi dalam medis ini vena. Semakin muncul vena, maka berarti dia bagus pembuluh darahnya. Oh, berarti kalau aktif. misalkan terlihat Kelihatan, bagus itu. Bagus ya. Kelihatan sampai menonjol ya. Berarti memang aktif. Dan itu menandakan di situ adalah otot. Tapi orang yang berlemak itu nggak muncul Tat. Iya. Tenggelam karena tanda petik ya Tat, tertimbun ataupun terhalangi oleh lemaknya. Antum masih bagus kalau di tangan ya. Entah di bagian yang lain ya. Maka kita akan lihat Ustaz. Biasanya kalau dipakai kerja badan itu memang kelihatan. Mohon maaf, setidaknya Ustadz ini pernah lihat binaragawan lah, betul ya? Iya. Di sini sampai keluar juga penanya, betul? Itu berarti dia otot itu, bukan lemak. Sampai mohon maaf ya, dulu ada laki-laki elemen ya yang susu susu nutrisi tersebut ya. Kita lihat di bagian perutnya six pack dan banyak venanya, berarti itu otot sampai six pack ya. Tapi kalau dia membuncit ya, banyak lemaknya, gemuk ya, obesitas, maka si vena nggak akan kelihatan, dia tertutupi ya. Subhanallah. Nah itu secara umum penyakit tipe panas terjawab, alhamdulillah ya. Bagaimana Pak Rahmat sekarang tentang penyakit tipe dingin? Maka ada kebalikan kan ya. Ya ada. Memang hidup ini dalam teori pengobatan timur tuh ada dua sisi Ustadz. Ada yin, ada yang. Yin itu dingin, yang itu panas. Ya. Yin itu biasanya malam, kecil. Ya, kalau tidak salah perempuan. Kurang ya. Di bawah dingin tadi ya. Itu yin tadi. Yang itu adalah lebih tinggi, panas, gemuk, siang hari ya. Laki-laki lah organ ini. Itu adalah yang. Maka idealnya ini enggak terjadi yin, tidak terjadi yang, paham ya? Tapi tadi stabil, tawazun, keseimbangan ya. Nah, penyakit tipe yin seperti apa Pak Rahmat? Kebalikannya daripada yang. Kalau tadi yang ataupun tipe panas rata-rata gemuk, betul? Kalau yin berarti kurus. Kita akan dapat ikan orang seperti itu. Akan ada Tad. Karena ini kan suatu realita Tad. Banyak. Tamu-tamu juga Tad ya. Afwan Tad, Anda pernah datang pasien yang kontradiktif banget. Satu pasien obesitas banget. Subhanallah. 150 kilo Tad. Sudah kebayangkan. Tak lama datang pasien lagi Tad. Pasien dengan kondisi sangat kurus Tad. Tinggi 150 tadi ya. Dan qadarullah dua-duanya perempuan Tad. Berat badannya kalau tak salah sampai 30 kilo. Kebayang gak sama antum sih? Iya Tad. Serius Tad? Iya teh sampai pada kelihatan Tad. Bukan hanya kepada level venanya Tad. Berarti itu penyakit tadi ya. Nah, lagi-lagi tadi bahkan ada gemuk yang sengaja dicari. Iya. Sekarang ada yang kurus sengaja dicari. Ini yang bahaya Tad. Ana pernah dapati juga seorang dia pragawati. Pragawati dituntut untuk apa Tad? Ininya kondisi tubuhnya harus senantiasa langsing. Qadarullah, ana pernah punya pasien juga beberapa adalah pramugari. Pramugari juga dituntut untuk selalu
langsing Tad. Syarat itu ya. Ya gimana lagi, bajunya udah dipas, kostumnya, Oh, iya. seragamnya lebar dikit aja, tong kan udah kelihatan Tad. Iya. Itu udah nggak kena ke skema sebagai kru pesawat itu, maskapai itu udah nggak kena Tad. Baik laki-laki maupun perempuan, baik yang pramugari maupun pramugaranya. Kalau pilot nggak terlalu, karena pilot nggak terlalu berhubungan dengan penumpang toh. Iya. Tapi mereka berhadapan dengan penumpang harus gesit kan. Bagaimana akan masuk kerja orang lorong pesawat saja kecil, betul? Iya. Hah? Orang toilet aja desain itu kecil. Makanya orang yang obesitas kan repot Tad, serius Tad. Oke, lanjut lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya minum beberapa produk, baik itu obat kimia maupun herbal, yang bersifat untuk menahan lapar, untuk menghancurkan lemak. Ya tadi ya, mereka melakukan diet yang ekstrim agar mereka selalu berada pada garis yang sudah ditentukan oleh perusahaan masing-masing, baik pramugari tadi maupun pragawati. Apalagi Tad, mereka hanya memakan makanan yang nyaris Tad, ya yang nyaris menurut kita mah ya itu udah zolim buat diri mereka sendiri Tad. Bahkan Ana mendapati, mohon maaf ya, seorang biduan, seorang artis, ya makannya ditakar Ustad. Ya makannya ditakar. Dia makan nasi nih. Makan nasi tuh nggak boleh dari sekian, lebih daripada 11 suapan. Kita makan kumaha tadi ya. Kayaknya stres banget ya. Ustad Dindin, makannya adalah sekarang 7 suap. Tidak. Biasa makan di atas 20 suapan ya. Apalagi kalau dengan sayur asem, ya dengan ikan ikan gabus, sambal terasi. Wow, mana bisa di bawah 10 suapan. Sungguh tersiksa. Tidak. Tapi ini ditakar Tad. Bukan hanya ditakar, bahkan ada semacam untuk timbangan digital. Sekian. Oh ternyata ini sampai sekian gram. Lauknya ini, ininya ini. Diatur Ustad. Betul-betul diatur. Apa? Aku tuh katanya. Dia sempat diwawancara itu di infotainment. Aku tuh kalau lebih dari, jangankan 1 kilo katanya, lebih 500 gram aja ya, setengah kilo. Aku tuh udah gak pede. Karena sering live untuk mengawal acara-acara dangdut kata dia. Dangdut yang sifatnya genrenya internasional kan, dangdut itu kan. Yang dangdut kompetisi itu kan. Subhanallah. Itu betul Tad. Ya. Nah, itu namanya adalah penyakit anoreksia. Penyakit akhirnya apa? Dia akhirnya gak mau makan apa-apa. Paham gak Ustaz? Dia fobi, dia trauma. Dia kalau masuk ke warung Padang dengan aneka menu yang tersedia, ada rendang, ada kikil, ada ikan gabus, betul, ada ikan kembung, ada telur dadar, ada gudeg nangka. Di Padang kan seperti itu ada. Ada ikan kakap. Kepalanya. Wow. Ya, ada goreng udang, rempeyek dan sebagainya. Orang anoreksia datang ke tempat-tempat semacam itu, yang terjadi hormon kortisolnya naik, hormon stresnya naik, naiklah pula adrenalinnya, makin cemas, naik pula dia adrenalinnya, tambah panik, tambah cemas. Ada beberapa akhirnya dia tidak bisa makan sama sekali. Nah ini penyakit tipe dingin, tapi penyakit yang sengaja diada-adain, ngerti Ustaz ya? Ya sengaja dia melakukannya. Subhanallah. Beda dengan yang ada di Ethiopia, betul? Di Somalia. Subhanallah Ustaz. Ana beberapa kali dapat kiriman Tad. Kiriman messenger Ustaz. Dari horor ya, dari negara-negara Afrika yang saat ini terkena wabah, kekeringan dan kelaparan. Masuk, tolonglah. Kami ingin kerja di negara Anda. Nama saya bla bla bla, berikut dengan kurikulum vitae-nya. Insya Allah kalau Ana paham Tad, mana yang dia hoax, penipuan, fake ya, bohong, mana yang dia ini ternyata real ya. Jadi ini fix, memang dia butuh Tad. Wah ini nyata, ini beda gitu kan ya, segala macam. Dan Ana terus juga akun media sosialnya itu seperti itu. Dia lingkungan, dia bisa mengakseskan itu, pernah punya akun semasa sebelum wabah, dan ketika dapat suatu tempat yang ada wifi tadi, dia mengakseskan itu. Mungkin dia minta tolong kepada siapa saja secara rebutan, secara masif. Wah, secara sporadis. Sebagiannya mungkin nyangkut ke Ana. Lihat kan yang akun-akun yang bisa dia jangkau. Dan itu banyak Ustaz. Ya, itu kelaparan beneran.
itu betul tipe dingin beneran, walaupun dari negara yang panas suhunya betul. Itu kan pada waktu panas tapi kelaparan, maka itulah manusia tipe dingin. Subhanallah Ustaz. Ya. Ethiopia, Uganda, Somalia, Afrika Tengah, ya, Afrika Selatan, ya, Madagaskar, ya, Mali dan negara-negara Afrika lainnya. Subhanallah. Itu mah memang tipe dingin bukan karena keinginan, tapi karena takdir kan. Karena kodo yang memang. Tapi yang tadi yang pramugari tadi itu memang dia sengaja apa? Sengaja yang seperti itu. Apa ciri-ciri lainnya selain kurus Ustaz? Biasanya kulitnya kering Ustaz. Matanya pucat. Ketika dijulurkan lidahnya tidak tebal tadi, tipis bergetar. Nah ini tipe dingin tadi ya. Sakitnya apa? Nah kebalikannya, kalau tadi sembelit, maka ini dia diare. Terima sembelit nih, susah BAB. Yang wasir yang susah BAB tadi dibekam, cocok banget. Ya, insya Allah itu membantu melembekkan feses dan membantu agar otot peristatik di sekitar rektumnya bekerja lebih maksimal. Ya, walaupun pertolongannya itu gak permanen, ya, karena pola hidupnya harus diubah mutlak itu. Olahraga, banyak minum, nanti kita bahas lah. Beberapa penyakit degeneratif kita bahas kembali, insya Allah. Nah, yang diare kebalikannya Ustadz, ngocor terus. Nah yang diare dibekam gak cocok. Paham gak kenapa yang diare dibekam gak cocok? Ini tubuh diare bocor terus, betul. Kekurangan energi, kekurangan kalori, betul. Dibekam diambil lagi kalorinya, cocok tidak? Tidak. Yang terjadi bisa defisiensi. Maka penyakit tipe dingin nama lainnya adalah defisiensi. Kekurangan. Lemah, dingin, ke bawah mengalir. Jadi sering terjadi kebocoran. Yang ini mau ke panas membuncah naik, yang tipe panas mah. Yang tipe dingin itu ke bawah mengalir, kekurangan. Sederhananya. Penyakitnya ada pada diare, ada pada asma, ada pada tadi penyakit wabah karena COVID-19. Penyakit tipe dingin tad, TBC tad. Cacingan masuk. Orang cacingan kan mana yang gemuk orang cacingan, betul? Ya. Subhanallah ya tadi. Apalagi tadi anemia. Anemia itu adalah kekurangan hemoglobin darah. Tadi kan kurus, lemah, zat besinya kurang, letih. Apalagi tad itu sakit mah. Subhanallah ya. Anak beberapa kali bertemu dengan klien, dengan pasien yang nampak subhanallah cahaya kematian sudah nampak di wajahnya. Orang semuanya sudah pasti mati Ustaz. Pasti mati. Nggak ada manusia yang tidak mati. Tapi yang qadarullah ada yang secara logikanya itu dipercepat. Makanya ada banyak vonis dokter ya. Usia ibu melihat kondisi kanker dan tumor ibu seperti ini yang udah stadium 4, maka potensi kehidupan ibu nggak lebih daripada 5 bulan. Itu bukan asal bicara dokter tersebut. Dan bukan dia mendahului Allah, bukan. Ya bukan Ustaz ya. Memang itu secara logis analisis Ustaz. Bukan sembarangan, berdasarkan riset dan uji ilmiah serta jurnal ilmiah Ustaz. Memang seperti itu ya. Dan pasti nggak nyebutkan, pasti kan dokter juga kemungkinan. Betul kan, baru kemungkinan. Prediksi gitu ya. Prediksi betul. Ya, prediksi. Dan anak temukan Ustaz. Contoh. Maaf ya kalau anak sebutkan salah satu. Dulu afwan Ustaz, adalah salah satu sivitas akademika yang ada di Ar-Royah. Namanya Ustadz Abu Yusuf. Beliau diabetes kronis. Diabetesnya kalau tidak salah waktu itu sudah di atas 500. Naiklah kadar gulanya Tad. Hiperglikemik, naik dadakan. Kan timbul patologi, timbul berbagai macam keluhan kesehatan. Dibawa ke rumah sakit Sekarwangi Tad. Nah beres dari rumah sakit Sekarwangi, diambil paksa sama Ustadz Abu Bahidah. Ayo kita periksa dulu, kita bawa ke Nagrak. Mungkin ada pertolongan lain. Walau alam ini akan ikhtiar. Datanglah Tad ke tempat kami. Waktu itu Pak Yudi masih ada Tad. 2016 lah Tad. Anak masih ingat Tad. Karena Pak Yudi masih ada itu. Datang ke tempat kami, Tad, qadarullah dia pakai ranjang tindakan terus Tad. Ranjang tindakan medis terus Tad. Keluar dari ambulan tiba Ar-Royah, masuk
Tahu nggak, Tad, pertama kami lakukan apa, Tad? Kami lihat cahaya matanya, Tad. Orang yang dia itu pertahanan tubuhnya sudah lemah, maka cahaya matanya itu beda, Tad. Paham ya? Binarannya udah nggak berbinar banget tuh. Jadi tataran matanya sudah seperti nanar. Gitu ya, Tad ya. Nampak ada wajah-wajah kecemasan dan biasanya hormon adrenalinnya membuncah. Satu, Tad. Yang kedua yang kami pegang adalah nadi, Tad. Palpasinya, Tad. Kita pegang, itu udah hampir nggak teraba, Ustaz. Karena gini udah nggak teraba. Waduh, nggak teraba. Tapi anak diam kan. Karena kita tidak boleh mengatakan apapun ya. Selain harus memotivasi. Anak raba itu, anak pegang. Kades sebelah sana, Kades Yudi, anak sebelah sini. Anak yang sebelah kanan, Pak Kades yang sebelah kiri gitu. Pegang. Anak ingat itu. Di rumah belum ada lantai 2 belum, Tad. Belum ada ruang LKB itu ada waktu itu, Tad. Lanjut lagi. Apa yang lakukan anak? Ke 1, 2, ketiga. Anak pegang kedua tangannya. Dingin, Ustaz. Dingin kedua telapak tangannya. Telapak kakinya dingin. Sisi lehernya kanan kiri pun dingin, Ustaz. Subhanallah. Apalagi, Tad? Ya. Yang berikutnya anak angkat tubuhnya. Ternyata berat banget. Sampai sini paham? Berat banget. Kalau dia masih bagus imun tubuhnya, maka ketika diangkat ya keangkat, tapi ini berat banget. Naonnya? Sudah. Nadi sudah, anu lihat kukunya juga sudah, lihat lidahnya juga sudah, Tad. Tatapan mata dan bagian-bagian sekitar mata lainnya. Seluruh jurul lidah juga nampak. Lidahnya udah begini, Tad. Responnya udah sangat melemah. Tapi dia masih berkata-kata, Pak Rahmat ya. Betul Ustaz. Insyaallah Ustaz sembuh insyaallah. Saya bilang ya. Saya pengen sembuh Pak Rahmat, karena saya pengen lagi bisa berjamaah. Bagus. Saya pengen nyempatkan umroh dulu. Masya Allah. Niatan-niatannya. Apa yang terjadi? 2 hari setelah itu kemudian wafat. Dan Tad, itu bukan satu-satunya kasus yang anak temui, Tad. Boleh dikatakan kami cukup sering bertemu pasien-pasien semacam itu. Suatu hari kami ke pondok, Tad. Ke salah satu pondok pesantren yang ada di Cianjur. Anak tengok salah seorang ustadz yang anak mengampu ilmu dengannya. Ketika kunjung ternyata ada rekan yang sesama santri dengan anak dulu ya. Ternyata sedang berbaring. Kata kita mah UKS-nya lah kita tadi ya. Ustadznya qadarullah tidak ada, yang datang beliau. Yang ada beliau. Akhirnya sama si santri yang lain, ada Kang Rahmat. Tadi ya. Anaknya belum nikah tadi teh. Jadi panggilnya Akang. Ya masih bujang lah ya. Ada Kang Rahmat. Tuh cenah pang ningalikeun sakantenan. Tolong lihat, tolong diagnosa. Ana belum berkecimpung secara aktif di Tribun Nabi seperti sekarang. Tapi Ana melihat itu semua ada, Tan. Matanya pucat, tatapannya kosong, badannya sudah kurus kering banget, lidahnya bergetar hebat. Ketika Ana salaman, ya telapak tangannya dingin, ya. Bicaranya terbata-bata. Doakan Ana, Kang Rahmat doakan Ana. Doakan saya Pak Rahmat, doakan saya Pak Rahmat, itu ya ungkapan beliau ya. Betul Ustaz, beberapa waktu setelah itu kemudian dia meninggal. Bertemu lagi dengan rekan Majlis Taklim. Dulu anak aktif di MPA yang setara dari pendidikan Al-Quran, Madrasah Pendidikan Al-Quran Cianjur lagi. Ahwat, cuma Ahwat ya. Pas ketemu anak perempuan dia antar sama ibunya. Kang Rahmat sama. Anak lihat tatapan matanya, suaranya, performa wajahnya. Jadi dia walaupun dia pakai jilbab kelihatannya kesiniran, kelihatan sekali. Kang Rahmat. Piringnya beda, Tad. Biasanya juga kita udah punya firasat. Ini biasanya nggak lama lagi. Betul Ustaz. Jadi ada beberapa pasien-pasien semacam itu, ya. Kita raba nadinya, pegang kedua telapak tangannya. Bila dia laki-laki, lihat kukunya, lihat lidahnya, matanya, suaranya, diangkat seperti itu. Telapak kakinya, ya. Subhanallah. 90% diagnosa kami tepat, Ustaz. Ya. Dan itu kategorinya adalah tipe dingin yang mengantarkan ajal. Penyebab meninggal ya ajal. Ya, tapi ada pengantarnya. Ada media-media ke arah sananya gitu. Yeah. Subhanallah. Nah, itulah Ustaz. Ya. Yeah. Pemaparan secara umum penyakit tipe panas dan tipe dingin. Panas ke atas, dingin ke bawah. Panas biasanya gemuk, dingin biasanya kurus.
panas biasanya berlebih, dingin biasanya kekurangan. Di antara itu ada garis, namanya garis kestabilan. Itu yang dinamakan dengan sehat. Berarti tengah-tengah Ustaz ya. Betul, makanya sehat itu penting. Ya, Masya Allah. Jadi ini dikatakan magbunun, orang yang banyak lalai, betul? Ya. Jadi nikmat ini magbunun, ada dua nikmat yang melalaikan kepada manusia. Ya, kasiru minan nas, dia lalai. Asyiha wal farog, kesehatan dan waktu luang ataupun banyak kesempatan tapi dia lalai. Subhanallah ya. Tapi yang paling banyak lalai ya kesehat. Ana ingat Tad, ada quotes Tad, orang yang sakit hanya punya satu keinginan, orang sehat banyak keinginannya. Betul? Ya, ya. betul. Wallahu alam bisawab. Ya, alhamdulillah untuk mengenalkan ya penyakit tipe panas dan dingin ya, tadi sudah diterangkan ya, kita mudah ya untuk mengenalinya ya, sehingga kita mudah-mudahan ya bisa bisa mengkondisikan tubuh kita supaya tidak terjadi tipe panas dan tipe dingin, yaitu dengan hidup sehat ya, seperti itu ya, dengan hidup sehat. Karena di setiap talkshow Timbun Nabawi setiap hari Rabu itu ya, kita memberikan motivasi ataupun nasihat ya terkait dengan bagaimana cara kita hidup sehat ya, konsumsi apa ataupun aktivitas yang harus dilakukan seperti apa, selalu kita bahas ya. Semoga semuanya tentunya bermanfaat dan kita bisa semangat ya untuk menjaga tubuh kita tetap sehat seperti itu. Kemudian bagi sahabat yang ingin bertanya, silahkan ke nomor 0816228904 0816228904. Namun tadi juga Ustaz kayaknya belum diterangkan juga secara rinci mungkin Ustaz, untuk tipsnya gitu supaya tidak tipe dingin ataupun tidak tipe panas. Kalau tipe dingin apa solusinya gitu kan? Kalau tipe panas kan tadi bekam kan? Iya. Ya bekam lebih besarnya dengan cara dibekam ya, supaya enggak tipe panas. Nah ini juga ada yang bertanya Ustaz, dari Cibadak ya, dari Ummu Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini di luar tema. Nggak apa-apa. Ya. Kenapa kaki pecah-pecah hingga mengelupas? Ini gejalanya apa? Dan itu kulit kering di kaki gitu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, anak usia 3 tahun sering diare, tapi diarenya itu sehari paling 2 kali, tapi dalam 1 bulan itu sering diarenya itu. Baik, jawabannya pertama dulu. Kenapa kaki pecah-pecah? Ini ada beberapa penyebab. Ya, ada beberapa penyebab. Tentu yang paling pasti adalah penegakan diagnosa. Ya, lihat langsung, misalnya bertemu dengan penyakit spesialis kulit ya, dokter spesialis kulit ya, dia akan langsung sangat jeli ya. Memang itu pastinya. Tapi secara umum yang pernah anak pelajari dan anak temukan, orang yang kakinya pecah-pecah yang pertama karena alergi. Ada alergi tertentu, alergi dengan air, dengan sabun. Ya, dia menimbulkan pecah-pecahan pada kakinya, telapak kakinya wabil khusus. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dia kekurangan vitamin E. Vitamin yang fokus khusus untuk kesehatan kulit. Ya. Sumbernya dari mana Ustaz? Dari gandum ada. Dari gandum, dari minyak zaitun. Gandum. Gandum, minyak zaitun, di jagung juga ada. Ya, itu ada ya. Kadar vitamin ya, vitamin E ya, yang di sini bagus untuk kulit. Apalagi pada teripang laut ada ya. Kemudian yang ketiganya kurang minum dia. Orang kurang minum nyambung Tad. Dia kategori nanti tipenya tipe dingin. Itu ya, ada tipe dingin ya. Jadi tipe dingin deh itu. Jadi orang-orang yang tipe dingin biasanya kulitnya pecah-pecah. Ya, bukan hanya di telapak kakinya saja, telapak tangan, telapak kaki, bibirnya pun pecah-pecah. Dia kekurangan air. Ya. Oh iya. Paham ya? Oke. Yang ketiganya, yang keempatnya adalah kelainan. Memang ada beberapa kelainan telapak kakinya menimbulkan pecahan-pecahan. Ya. Nah, yang ngeri itu biasanya ada penyakit-penyakit tertentu yang qadarullah anak belum paham Tad, yang sampai bukan hanya pecah tapi dia pedih Tad.
pedih kena sabun kena air tadi. Ya. Oh, itu Subhanallah. Itu belum diketahui Ustaz ya. Belum diketahui. Yang kepastiannya maka dia harus konsultasi dan penegakan diagnosa dilihat langsung oleh dokter spesialis kulit yang berpengalaman, catat, yang berpengalaman. Karena anak pernah mendapati beberapa dokter yang berpengalaman dengan yang baru saja selesai spesialisnya, ya, itu beda tadi. Ya, wallahu alam. Yang kedua adalah tentang anak diare. Mohon disimak baik-baik Ibu Sofia. Definisi diare adalah ketika dia sudah BAB lebih daripada 5 kali dan fesesnya cair. Dalam sehari 5 kali. Itu baru dikatakan diare. Diare dan cair. Satu lebih daripada 5 kali, yang kedua cair atau encer. Yang lebih ngeri lagi selain encer, cair, ternyata ada bercak-bercak darah. Berarti ada luka. Ini kalau tidak salah ini sudah kategori dia bisa korela atau disentri. Yang pasti sudah ada virus. Dan itu nggak boleh seketika dipempet. Oke, yang berikutnya lagi adalah dia nyeri. Yang dinamakan diare itu nggak setelah BAB nyaman nggak Ustadz? Ya. Sakit we, nyeri nantinya perih gitu ya. Terus merasa ingin BAB terus kan? Iya. Terus. Ya bahkan yang lebih horor itu, dan ini kategori akut, sehari bisa di atas 10 kali Ustadz. Nah itulah yang sudah biasanya dia perlu di infus, transfusi. Iya. Bahaya sudah Ustadz. Maka butuh cairan oralit. Ya. Cairan oralit yaitu antara air garam sedikit ya dengan sedikit gula putih, betul. Lebih bagus lagi campur dengan air kelapa muda hijau. Ya, agar tidak dehidrasi. Subhanallah. Oke. Nah kalau si anaknya masih lincah saja, mohon maaf ya, anak qadarullah. Hari ini pas juga ada Ustadz Faiz ikut. Jadi ketika dulu Faiz masih bayi, Faiz tuh sama dokter di puskesmas diponis TB anak, ya, KP ya, penyakit tuberkulosis pada anak, karena sering batuk. Ada dahaknya, terus memang agak kurus. Plek ya. Kalinya bila plek ya. Yang pengobatannya harus 6 bulan kan. 6 bulan, 1 tahun, betul, 2 tahun dan sebagainya. Ini pengalaman ya. Akhirnya kita bawa ke dokter spesialis anak, Dokter Mulyono di Sukabumi. Itu udah sepuh banget dulu itu, udah kakek. Beliau udah sangat pengalaman. Ketika diperiksa semuanya, apa kata jawaban beliau? Ini bukan TBC anak, tapi sering mencret. Enggak, kata beliau. Mencretnya sehari berapa kali? 2 atau 3 kali. Ya itu bukan mencret, kata dia. Nggak apa-apa, yang penting asupannya seimbang. Kalau dia makan sehari 4 kali, BAB 3 kali normal tidak? Normal. Kalau dia sehari makan 3 kali, BAB 2 kali normal tidak? Normal, betul? Kalau sehari dia makan 2 kali, BAB 1 kali normal tidak? Normal, Ustaz. Catat itu. Ya. Tapi kalau dia makan 1 kali, BAB 10 kali itu nggak normal. Berarti defisit kan? Maka kategori tipe dingin, betul? Nah, oke, kita jawab secara proporsional ini. Dan ada narasi logisnya ya, insyaallah. Lanjut lagi. Nah, kemudian ketika dulu itu diperiksa sama Dokter Mulyono dan kelengkapan ronsen dan sebagainya, dibahas hasil ronsen juga, kata Dokter Mulyono, Pak Is ini alergi. Dia alergi dengan udara dingin. Jadi kalau malam hari kami masih di Wangun dulu, Tad. Masih di Wangun. Itu kan suhunya dengan sini kan beda, lebih tinggi di Wangun. Iya. Selisih 200 meter lah kita dengan Wangun, Tad. Nah, gerak 500 meter dari permukaan laut. Wangun 600, 700, 800 lah kalau nggak salah. Dari permukaan laut. Dan lebih dekat ke arah kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sana itu tadi akan lebih tinggi tadi ya. Jadi malam itu, dan rumah kami persis di bukit, Tad. Di rumah dinas kami itu persis di bukit. Jadi dibuka tuh langsung kelihatan. Kita tuh di paling atas, paham. Itu kalau malam hari tuh kata orang sudah mah nojo nonton, nojo si hembusan angin ya. Apa namanya bahasa Indonesia? Katojo. Apa langsung tuh? Menohok langsung. Nah, si hembusan angin tuh ya. Dari lembah, dari arah gunung ini, Tad. Dari arah gunung yang kalau kita lihat itu ke arah seperti ke Kadu Dampi, apa tadi ya. Kelihatan soalnya, Tad. Itu kerasa banget, Tad.
Ya, bahkan kalau lagi hujan badai apa tuh kerasa rumah tangga getarnya. Nah, itu kata dokter. Ini aja dikasih vitamin, dikasih apa namanya antibiotik ringan waktu itu tadi ya. Dengan izin Allah sembuh tak apa-apa. Maka jangan mudah memponis. Anak aku mah cacingan, belum tentu ya. Belum tentu ya. Anak aku mah apa diare. Anak aku mah tipes. Janganlah, jangan mudah memponis, apalagi perkataan adalah doa. Nauzubillahi min dalik ya. Nampaknya harus ada episode yang kedua, Ustadz. Baik. Ya. Karena tips-tipsnya seperti apa kita mensiasati agar tidak tadi ya. Tadi pun baru hanya bekam, belum diberikan tips-tips yang lain. Iya. Yang tipe-tipe dingin pun bagaimana agar bisa kembali ke tanda petik tadi ya. Ke kondisi angka ideal stabil, betul Ustadz? Iya. Ya, karena tadi yang sehat itu adalah yang tawazun, betul? Ya, yang balance, yang seimbang. Jadi kalau imbalance maka terlalu dingin juga nggak bagus, terlalu panas juga tidak bagus, terlalu gemuk tidak bagus, terlalu kurus juga tidak bagus. Tadi kan lihat orang-orang yang hanya tinggal tulang dengan kulit, ya ketemu ya seluruh tubuhnya dilapisi oleh lemak berlebih ya, sehingga kemudian ada yang meninggal kan, yang berat badannya 350 kg, benar. Itu panas itu panas kesumbat semuanya. Anak beberapa dengan juga penyakit tipe-tipe panas seperti itu ya, subhanallah. Demikian Ustaz, kita sudah satu lagi Ustaz. Siap enggak? Udah injury time ya. Satu lagi nih. Ini dari Bapak Denny dari Nagrak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menderita GERD 1 tahun lebih Ustaz. Bagaimana Ustaz cara supaya saya bisa sembuh total kayaknya Ustaz? Pertama, tentu kesembuhan milik Allah. Allah yasfik ya, betul. Wa idza maritu fahuwa yasfin sapakumullahu ya, kan begitu kan. Jadi nggak bisa kita memastikan walaupun ada jerawat kecil pasti sembuh nggak. Maka ketika ada orang yang datang ke klinik kami, ini program kehamilannya pasti hamil tidak? Enggak. Berarti Anda berusaha? Enggak juga. Emang yang ngasih nyawa siapa, betul? Kita kan hanya membantu untuk program kehamilan. Pada faktanya dengan izin Allah. Karena masalah nyawa adalah masalah dari Tuhan, dari Allah, dari Rabb. Nggak bisa kita memastikan. Ya. Kemudian berarti Anda berusaha. Kenapa Anda tidak memastikan hamil? Karena kita adalah makhluk, ya, bukan pencipta, bukan pengada-ngada. Ya. Kita yang diada-adakan, kita yang diciptakan. Ya. Marah Tad, marah beneran dia. Di pesan sikat anak itu Tad, caci makinya Tad. Tapi Anda nggak berbalas memarahinya karena Anda memaklumi. Biasanya orang yang sudah lama tidak punya anak bisa terkena stres tadi ya. Terkena depresi ya, itu akhirnya dia mudah tersulut emosinya ya, rentan, subhanallah ya. Jadi Anda katakan tidak bisa dipastikan, termasuk juga GERD bisa sembuh total, tentu bisa, insya Allah biiznillah. Tak ada penyakit yang tak ada obatnya, tentu bisa. Penyakit apa Ustaz itu? Tadi GERD itu dia asam lambung. Oh, asam lambung. Asam lambung dia asam lambung hebat ya, stres sedikit naik si asam lambungnya, merasa asam hebat, merasa panas, dada terasa sesak, tenggorokan tercekik, kepala berat, migrain, mata berkunang-kunang, keringat dingin tatat. Tuh. GERD kategori apa Pak Rahmat? GERD kategorinya bisa panas. Ya, bisa panas. Bila faktor-faktor gejala-gejala klinis lainnya adalah tipe panas. Bisa juga dingin. Apabila dengan mah komplikasinya ya. Dan banyak komplikasi GERD itu dengan mah. Pak Denny ke rumah saja karena kami butuh penegakan diagnosa. Ya, Pak Denny sakitnya karena medis atau kanan medis. Karena banyak GERD itu maka terkoneksinya dengan psikomatik ya, psikisnya. Akhirnya si asam lambungnya naik ya. Dan biasanya itu harus ada penanganan terapi non medisnya. Ya, jadi nggak bisa kita langsung pasti herbalnya tidak. Anak pun perlu periksa nadinya seperti apa tadi ya. Lidahnya seperti apa, matanya seperti apa, kukunya seperti apa, telapak tangannya. Berarti nggak bisa dikasih tips untuk makan gitu kan? Oh tidak. Jadi tidak. Dia tadi itu, dia bisa berbasis panas, dia berbasis dingin. Unik deh memang GERD itu. Kalau anak kasih yang herbal berbasis panas padahal dia panas, makin membuncah tidak? Ya, lihat. Ternyata dia berbasisnya tipe dingin. Anak kasih herbal yang berbasis dingin, tambah drop dong, betul? Oh iya. Ya kan gitu.
dia tuh udah tipe dingin, harusnya kan dinaikkan. Ya, Anda kasih herbal dingin atau tambah ini tambah ke bawah. Ya, tambah terjadi defisiensi. Ya. Nah, dia tipe panas, Tad. Sama Ana dikasih herbal, resepnya herbal yang tipe panas. Misalnya contoh diantaranya jahe. Ya, jahe ya ketika bertemu dengan madu maka dia menjadi tipikalnya, menjadi tipenya tipe unsur panas, Ustaz. Ya, apa nggak tambah membuncah, Tad? Yang terjadi bisa terjadi apa? Nauzubillah min dzalik, jantungnya kena, betul? Hipertensi, Ustaz, kolesterol, trigliserida dan sebagainya. Ingat ya, karena nggak boleh sembarangan meresepkan. Mohon maaf sekali, Ana bukan dukun. Mohon maaf, dukun duduk dan tekun ya. Bukan, yang bisa meramal, tidak. Ya, jadi kami perlu penegakan diagnosa. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, baik. Demikian Bapak Denny ya di Nagrak, semoga bisa dipahami. Ya, Ustaz belum bisa memberikan tips karena harus mendiagnosa penyakit terlebih dahulu seperti itu ya. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada Bapak ya, dan dimudahkan dalam berobatnya seperti itu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang ketika kita berikhtiar ya, dengan tekad yang kuat seperti itu ya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah habis di kesempatan siang ini ya, dalam acara talkshow Tibun Nabawi yang dibahas adalah mengenal penyakit tipe panas dan tipe dingin. Kita baru kenalan aja gitu kan, sudah kenal, namun untuk tipsnya untuk obat-obat untuk tipe panas dan tipe dingin belum tersampaikan semua gitu ya. Insyaallah di kesempatan yang akan datang seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyiaran ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada kami di sini dan juga pendengar serta keluarga yang ada di rumah seperti itu ya. Semoga Allah SWT memudahkan semuanya. Insya Allah setiap hari Rabu bersama Ustadz Rahmat Bekam ataupun tim yang lainnya akan kembali hadir dalam acara talkshow interaktif ini dari jam 10 insya Allah untuk pekan depan seperti itu. Insya Allah kita kabarkan untuk pembahasan yang akan dibahasnya seperti itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Kang Rijal serta Al-Ustad dan juga tim ya, Ustad Faiz, mohon pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Cahaya FM 105.3, Inspirasi Surga. Simak program Cahaya FM, diantaranya kajian tafsir Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA setiap hari pukul 5.30 pagi dan pukul 2 siang. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbun Nas. Allah adalah penciptanya manusia, penguasanya manusia, pemiliknya manusia. Allah adalah pengaturnya manusia. Kajian kitab dan tematik setiap hari pukul 6.30 dan pukul 9.30 pagi. Dalam satu ibadah dia mempersembahkannya kepada Allah, dan di waktu yang sama dia juga mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, barang siapa yang melakukan hal yang seperti ini, maka Allah tidak akan peduli dengan amalan itu. Taraktuhu wa syirka. Inti daripada ketauhidan, menyifatkan dirinya, Allah menyifatkan dirinya melalui surah ini dengan menyebutkan sifat-sifat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak disebutkan dalam